Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua ya di video tentang mengembangkan atau membuat media pembelajaran interaktif menggunakan articulate storyline. Nah, kemarin kita sudah membuat yang namanya slide master ya teman-teman. Ya, sekarang kita akan melanjutkan untuk slide masternya, yaitu kita mencoba untuk men-trigger tombolnya yang sudah kita tambahkan dan kita coba edit eh, agar dia lebih interaktif teman-teman ya. Mungkin saya jelaskan dulu secara konsep ya untuk membuat sebuah tombol ya. Jadi misalnya kita punya sebuah slide ya, kalau di slide master kita nggak bisa melihat atau mempreview, jadi saya akan pindah dulu ke sini ya. Nah, di sini ada tombol yang sudah ada di slide master, kita akan membuat tombol lainnya dulu. Jadi begini teman-teman, ketika kita membuat sebuah tombol ya, kita bisa masuk ke daerah insert, terus di sini sebenarnya sudah disediakan untuk button. Jadi kita bisa secara manual berkreasi di sini ya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Terus misalnya kita desain, kita ubah warnanya atau desainnya menggunakan template yang ini gitu ya. Atau teman-teman bisa ganti sendiri ya, setting sendiri, kemudian kita tambahkan ikonnya ini ya. Terus kita edit, klik kanan terus edit, jadi mulai gitu ya. Ini bisa kita buat sendiri teman-teman ya, secara manual tombol gitu ya. Nah, terus yang satu lagi adalah kita misalnya pakai tombol yang misalnya kita mau buat satu tema sama kita gitu ya, nggak pengen tombol-tombol lain ya, kita pakai yang seperti ini ya, dari gambar luar atau kita desain sendiri dulu di luar berbentuk gambar. Kalau ini bentuknya button, teman-teman bisa lihat ketika saya masukkan tadi di bagian trigger di kanan ini, button satu ini punya trigger yang bisa ditinggal ditambahkan saja, kalau yang ini nggak punya sama sekali. Nah, coba kita lihat dulu di preview apa perbedaannya. Oke, kita lihat ya, ini di preview ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana buka preview, tadi agak terlewat ya. Ya, jadi ketika kita ke sini mouse-nya ya, atau kita coba mengklik ini, gambar ini tidak akan merespon apapun teman-teman. Tetapi ketika kita pakai button, nah ya, ini teman-teman bisa lihat sebenarnya ada perubahan yang cukup ini di bagian bawah nih ya. Ketika mouse ini masuk ke dalam tombolnya, dia akan ada sedikit perubahan warna, dan ketika kita klik, nah dia akan punya outline gitu ya. Nah, ini yang akan coba kita eh, aplikasikan pada tombol yang kita buat ya, yang di sini. Kita akan aplikasikan di slide masternya. Kemudian kita hari ini akan menambahkan triggernya ya. Ya, jadi itu tadi eh, kita sudah membuat tombol ya secara manual. Oke, kita close ya. Jadi teman-teman untuk eh, melihat bagaimana hasil kerja kita, teman-teman bisa masuk ke view, atau teman-teman bisa lihat di setiap slide, setiap menu ya, setiap tab ini ada di bagian kanan itu biasanya ada preview. Silahkan bisa di preview di slide, scene, dan entire project. Slide itu berarti hanya slide tertentu, scene ini berarti satu scene, dan entire project berarti dari awal gitu ya, semua project kita gitu. Oke, kita akan eh, sini ya, ke slide view yang slide master ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke, jadi gini teman-teman, kita kan kemarin juga sudah membuat sebuah layer ya. Nanti kita akan fungsikan tombol yang ini ya, tombol yang list ini itu akan menampilkan layer ini ya, gitu. Gimana caranya agar teman-teman itu bisa tombolnya itu berubah-berubah seperti tombol ini. Nah, coba kita lihat sekarang, kita lihat bagian bawah teman-teman, di bagian timeline ini di sampingnya ada stage. Coba kita klik stage ya, dan coba kita klik di bagian ini ya. Nah, ini ada satu stage teman-teman, dan untuk yang tombol ini kalau teman-teman lihat ada 5 stage. Nah, 5 stage ini ada di fungsi yang berbeda-beda ya, bentuknya berbeda-beda.
Nah, jadi stage ini bisa kita tambahkan untuk gambar-gambar ya. Gambar-gambar apapun, tidak harus tombol. Nah, coba kita mulai di sini ya. Jadi kita klik bagian sini ya, tombolnya, kemudian kita edit stage. Oke. Nah, sampai bentuknya seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung duplikat saja. Kita duplikat 5 kali saja. Kita ikuti dengan formatnya si articulate ya. Jadi satu, duplikat. Kita masuk ke hover ya. Hover. Add ya. Kemudian kita duplikat lagi. Kita masuk ke down ya. Oh, sini visible. Down. Jadi hover itu ketika mouse itu masuk ya, masuk ke dalam tombol ya, tanpa diklik. Kalau down itu nanti diklik. Terus habis itu coba kita lihat sebelah sini ya, apa saja ya. Hover, down, visit, disable. Oke. Edit state, kita duplikat lagi. Visited berarti ya. Terus kita add dan satu lagi disable. Nah, visited dan disable ini memang defaultnya dia sama dengan yang normal ya teman-teman, jadi ini tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah yang bagian hover ini dan down ya. Nah, jadi kita klik yang hover ya, caranya tinggal klik saja teman-teman, kemudian kita bisa edit ya. Teman-teman juga bisa mereplace picture-nya ya. Jadi misalnya teman-teman sudah punya desain, aku mau memunculkan gambar lain ketika di hover, ini bisa di replace picture ya. Atau teman-teman bisa setting saja. Kalau biasanya kalau hover saya pakainya gini ya teman-teman, brightness saya tingkatkan, kemudian saya buat glow ya, glow yang besar gitu ya. Itu untuk ketika diklik itu akan saya buat gelap ya. Kita klik yang down, terus brightnessnya saya buat 30 gitu aja. Nah, gitu. Kita down editing ya. Coba kita ubah itu. Kita preview dulu ya. Kita preview di slide. Nah, nanti kita akan aplikasikan untuk yang list ya tadi. Nah, ini ya, ketika saya hover atau mouse-nya masuk, dia akan berubah ya seperti yang ini ya. Dan ketika saya klik, dia akan menghitam gitu ya. Nah, kita sudah berhasil untuk stage ya. Kita coba ulangi lagi di bagian slide masternya. Oke, kita pilih yang paling awal, kemudian kita pilih ya agar semuanya berubah. Jadi santai saja teman-teman, ini akan semuanya berubah ya. Oke, kita klik, kemudian kita masuk ke stage, edit stage, kemudian kita klik duplikat, kita masuk ke hover, terus kita satu lagi masuk down, terus masuk ke visited, dan yang terakhir disable. Oke. Kemudian kita yang bagian hover kita ubah ya, picture format kita ubah jadi ini, terus picture pro, terus kemudian yang down kita ubah brightness-nya jadi misalnya 30%. Biasanya saya pakai seperti itu ya. Oke, kita down editing. Nah, nanti dia akan berefek sama yang lain. Coba kita lihat di bagian sini, kita preview ya. Nah, ini ya, sudah berubah. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke bagian slide master. Kita ke slide title ini. Nah, sekarang kita akan fungsikan si tombol ini agar bisa membuka ini ya, layer. Ini saya layer dulu nih, agar kita urut ya ini. Nanti ini teman-teman akan sering menggunakan cara ini ya untuk trigger-trigger khususnya untuk tombol. Nah, yang pertama caranya adalah kita bisa diklik di sini ya. Diklik di sini kita bisa ubah ke timeline lagi teman-teman agar lebih biasa melihatnya. Klik tombolnya yang mau kita fungsikan, kemudian kita ke kanan, kita klik ke trigger
create a new trigger. Kemudian kita ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama, actionnya, apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita mengklik ini, actionnya apa? Tujuan kita apa? Nah, biasanya kita akan jump to slide atau pindah ke slide lain. Nah, kita sekarang akan show layer ya teman-teman. Karena di sini nggak ada jump to layer, tapi show layer atau menunjukkan layer lainnya. Gitu. Nah, show layer, kemudian nanti dia akan bertanya yang lainnya. Layer yang mana? Itu. Layer yang mana? Kita akan pilih yang slide menu. Kapan? Nah, jangan pilih timeline start. Timeline start itu akan berfungsi ketika teman-teman masuk slide, dia langsung akan ke trigger. Sehingga kita harus ganti ketika diklik ya. User klik paling atas. Teman-teman bisa pakai double klik dan lain-lain. Kita pakai user klik saja. Nah, objeknya karena kita sudah klik, jadi objeknya udah otomatis gitu. Dan sekarang kita bisa klik OK. Nah, gitu. Kemudian kita akan coba kembali di bagian ini ya, slide biasa, apakah sudah berfungsi. Oke, coba kita klik bagian ini ya. Nah, dia muncul ya. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan tombol lain untuk kembali ke slide sebelumnya. Begitu. Nah, berarti nanti kita akan klik kembali sini. Oke, kita coba close. Kita balik lagi ke bagian slide master. Nah, sekarang kita akan pindah ke slide menu. Tadi karena kita ketika kita klik ini, dia akan pindah ke slide menu atau layer selanjutnya, sehingga sekarang kita harus menutup layernya, teman-teman. Ya, menutup layernya ketika kita mengklik kembali. Nah, jadi coba kita klik dulu bagian kembali, kemudian kita bisa klik trigger. Actionnya seperti tadi, jadi kita pilih yang layer. Nah, hanya jangan show ya. Kalau kita klik show, kita nggak punya layer. Jadi yang bagian base layer ini dia tidak ada pilihan layer gitu, sehingga kita harus menghide ya, hide layer apa, layer ini. Jadi dia akan nge-hide layernya sendiri. Kapan? User klik dan objeknya button kembali. Nah, ini kenapa saya minta diganti ya namanya agar mudah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dibaca gitu ya, tujuan untuk menyembunyikan layer ini ya, layer apa, layer ini ketika diklik tombol kembali, atau bacanya dari bawah terus ke atas ya, tombol kembali, oh ya, dari bawah ke atas ya, tombol kembali ketika diklik layer ini akan disembunyikan gitu ya. Jadi tombol kembali ini ketika diklik layer ini akan disembunyikan. Oke, nah oke, kita akan kembali lagi ya. Oke, coba kita klik dan sekarang kita coba klik kembali. Nah, ini udah bisa ya. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan di layer-layer lainnya. Jadi kita sudah bisa sebenarnya menambahkan di layer lainnya ya, karena kita sudah punya ini teman-teman, apa namanya, scene ya. Nah, jadi misalnya menu multimedia ini mungkin akan saya hilangkan dulu, maksudnya kita abaikan dulu karena kita belum punya menu multimedia. Kita masuk ke materi ajar saja, kita klik, terus kemudian kita masuk ke trigger, actionnya. Nah, ini saya akan paksa bahwa actionnya itu akan masuk ke slide pertama, scene pertama. Ya. Jadi kita masuknya adalah jump to scene. Scene mana? Jangan next scene, kita masuk aja ke materi. Kapan? User klik ya, kita oke. Gitu. Terus kita tambahkan yang games ya sekalian. Kita tambahkan trigger, jump to scene ya. Jadi slide apapun yang diubah dia tidak akan masuk ke scene itu. Jadi akan masuk ke scene slide pertama dalam scene. User klik, scene apa? Scene games ya. Kemudian terakhir itu lagi ya, scene apa? Quiz. Kapan? User klik, objek. Oke, jadi gitu. Ya. Jadi ini kita sudah
selesai untuk mengatur tombol. Nah, trigger-trigger ini akan sering sekali teman-teman gunakan khususnya untuk tombol-tombol. Nah, kita coba lagi untuk yang terakhir kali ya. Oke, kita ini tadi tombol-tombol udah kita buat ya. Kita klik, set, ya. Coba kita masuk ke materi ajar. Nah, ini nggak bisa karena tadi kita di scene ya, harusnya entire project. Coba kita entire project. Nah, coba kita klik sekarang. Kita masuk ke materi ajar ya. Nah, ini sudah nih. Cuma ini materi ajar belum kita tambahkan eh, layout ya atau slide master sehingga belum ada apa-apa. Kita belum bisa kembali ini. Oh, ini bisa ya. Pakai ini tapi nanti ini akan kita hilangkan teman-teman. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih atas yang sudah menyimak sampai akhir. Silahkan mencoba dan kita akan melanjutkan project kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.